Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 916. Luo Xiu mengeluarkan secarik kertas kuning khusus yang dapat menyimpan tanda jiwa seorang kultivator sebagai bukti perjanjian. Fang Haoyu mengambil kertas itu, meliriknya sekilas, lalu wajahnya langsung berubah suram. Luo Xiu, bukankah kau hanya meminta satu tanaman obat? Kenapa di sini tertulis dua? Meskipun ramuan dewa tingkat Kaisar Agung tidak bisa digunakan untuk meramu pil di dunia ini, tetapi nilainya sangat tinggi. Satu ramuan dan dua ramuan adalah perbedaan yang sangat besar. Kalian berdua yang masuk, jadi tentu saja harus memberikan dua. Luo Xiu menjawab santai. Ekspresi Fang Haoyu menjadi semakin tidak enak. Dia masih bisa membuat keputusan sendiri jika hanya satu tanaman obat, tetapi dua tanaman berarti dia harus meminta persetujuan dari para tetua sektenya. Dia bisa membayangkan wajah para tetua yang akan sangat kesal dan merasa rugi. Bagaimanapun, ramuan dewa tingkat Kaisar Agung meskipun tidak bisa digunakan untuk alkimia, tetap bisa membantu kultivasi para Kaisar Agung dan memberikan manfaat besar bagi Kaisar Dewa. Haoyu, bagaimana jika kau masuk sendiri? Aku tidak perlu ikut. Tetua Dewa Agung yang berdiri di belakang Fang Haoyu menatap Luo Xiu dengan dingin dan berbicara. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi, tetapi dalam hal kekuatan nyata, Fang Haoyu jauh lebih kuat. Sebagai satu-satunya pewaris Gunung Yuanxi di generasinya, Fang Haoyu memiliki banyak kartu truf, termasuk pemahaman yang mendalam tentang hukum waktu. Fang Haoyu berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Selama dia bisa masuk, itu sudah cukup, tetua tidak perlu ikut. Setelah keputusan dibuat, Luo Xiu mengubah isi perjanjian, mengganti dua ramuan menjadi satu. Setelah melihat Fang Haoyu menjadi yang pertama setuju, beberapa orang lainnya mulai tergoda. Namun, karena ramuan dewa tingkat Kaisar Agung terlalu berharga, mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri. Mereka pun mulai mengirim pesan kepada para tetua dan pemimpin sekte mereka, meminta instruksi. Akhirnya, 7 keluarga bangsawan kekaisaran besar memutuskan bahwa setiap keluarga hanya akan mengirim satu orang, dan mereka yang masuk bukanlah tetua atau ahli tingkat puncak, melainkan para jenius generasi muda. Orang-orang ini semua sudah mencapai tingkat Dewa Agung. Putra Kaisar Zantian dan Mu Zixiao sudah terkenal sejak lama, sementara beberapa lainnya tidak begitu dikenal, tetapi itu tidak berarti mereka lebih lemah. Mereka hanya memilih untuk menyembunyikan kekuatan mereka dan tidak menonjolkan diri. Adapun Shen Bingyu, karena dia adalah orang Luo Xiu, tentu saja tidak perlu membuat perjanjian. Luo Xiu sangat puas dengan hasil ini. Jika dia harus mencari 7 ramuan dewa tingkat 6 sendirian, mungkin dia perlu waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Sekarang, dia bisa mendapatkannya dengan sangat cepat. Hal ini membuat Luo Xiu semakin memahami bahwa jika dia ingin segera meramu pil ilahi Hun Yuan, satu-satunya cara adalah mengandalkan sumber daya dari keluarga-keluarga bangsawan kekaisaran ini. Jika dia bisa memproduksi pil ilahi Hun Yuan dalam jumlah besar, maka bukan hanya dia yang akan mendapat manfaat. Bahkan klan Ji dan klan Dewa Perang bisa dengan cepat melahirkan beberapa Kaisar Agung baru. Larangan yang dibentuk oleh kekuatan Qingtian memang sangat sulit ditembus bagi orang lain. Namun, Luo Xiu memiliki prasasti penyegel iblis, jadi membuka segel ini sama sekali bukan masalah baginya. Semua orang berdiri di belakang Luo Xiu, sementara Shen Bingyu berjaga di sampingnya. Luo Xiu perlahan membuka celah di antara alisnya. Bas, segel cahaya di pintu masuk bergetar hebat, memancarkan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dari dalam segel cahaya, hembusan aura biru kehijauan mulai menyebar. Aura ini langsung meresap melalui celah di alis Luo Xiu dan memasuki lautan kesadarannya. Aura biru kehijauan ini adalah kekuatan Qingtian. Namun, begitu memasuki lautan kesadarannya, aura ini langsung diserap oleh prasasti penyegel iblis, sehingga tidak memberikan dampak negatif pada dirinya. Luo Xiu memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan teknik dewa perubahan untuk memahami misteri yang terkandung dalam kekuatan Qingtian. Sampai saat ini, dia sudah bersinggungan dengan 3 jenis kekuatan Changtian. 1. Kekuatan Mingtian, berasal dari badai kematian Mingsa. Mengandung kekuatan penghancuran total, mirip dengan hukum kematian, tetapi jauh lebih tinggi tingkatnya. 2. Kekuatan Haotian, pernah digunakan oleh Su Yichen dan penguasa Pulau Tianhe. Tak terhancurkan, sangat tajam, mirip dengan hukum elemen logam, tetapi jauh lebih kuat. 3. Kekuatan Qingtian, terkandung dalam prasasti penyegel iblis. Memiliki sifat generasi dan kebangkitan yang tiada henti. Dari sini, Luo Xiu mulai menyadari sesuatu. Kekuatan Changtian sebenarnya merupakan evolusi dari hukum dan aturan alam semesta.
Mungkin kekuatan Qing Tian, Hao Tian, dan Ming Tian adalah hasil dari hukum yang berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, hukum kematian aturan kematian berkembang menjadi kekuatan Ming Tian. Hukum logam aturan logam berkembang menjadi kekuatan Hao Tian. Menurut ingatan Tai Sang Qing, Dewa Iblis tingkat 7 menguasai aturan. Dari Dewa Iblis tingkat 7 hingga tingkat 9, mereka hanya memperdalam pemahaman tentang aturan, semakin kuat penguasaan mereka, semakin besar kekuatan mereka. Namun, Dewa Agung tingkat 9 dan Dewa Iblis tingkat 7 menguasai aturan yang sama. Hanya saja Dewa Agung tingkat 9 jauh lebih kuat dalam memahami dan menggunakan aturan tersebut. Namun, untuk melampaui tingkat 9 dan memasuki alam tertinggi, seseorang harus memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap aturan, bahkan membawanya ke tingkat yang benar-benar baru. Dengan demikian, Luo Xiu tidak bisa menahan diri untuk berpikir lebih jauh. Mungkinkah kekuatan Chang Tian sebenarnya adalah hasil dari aturan alam semesta yang telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi? Semua ini hanyalah spekulasi, dan Luo Xiu sangat memahami bahwa hanya ketika dia mencapai tingkat itu, dia akan benar-benar memahami kebenaran sebenarnya. Kekuatan Qing Tian memiliki sifat generasi yang tak terbatas, luas tak terhingga, dan mengandung esensi hukum kehidupan serta ruang. Saat Luo Xiu menggunakan prasasti penyegel iblis untuk menyedot kekuatan Qing Tian dari segel cahaya, perlahan-lahan penghalang itu mulai melemah. Akhirnya, sebuah pintu masuk seperti tirai air muncul di depan semua orang. Celahan vertikal di antara alis Luo Xiu segera tertutup kembali, dan dia membuka matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung melangkah ke dalam tirai air. Begitu tubuhnya menyentuh pintu masuk, riakan halus menyebar. Lalu dia menghilang. Sejenak, dia merasa seperti melayang dalam arus waktu dan ruang yang terus berubah. Sensasi ini seakan hanya berlangsung sesaat, tetapi juga terasa seperti ribuan tahun berlalu. Ketika Luo Xiu kembali membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di sebuah dunia yang penuh kehidupan. Saat menatap ke sekeliling, dia melihat bahwa dirinya berdiri di dalam hutan raksasa. Pohon-pohon menjulang tinggi hingga menembus awan, batangnya sangat besar, seolah telah hidup selama berjuta-juta tahun. Di udara, energi spiritual sangat padat, dan aura kehidupan menyelimuti segala sesuatu. Ketika Luo Xiu memperluas kesadarannya, dia segera menyadari bahwa ruang dalam wilayah rahasia ini sangat luas. Kesadarannya menjangkau lebih dari 100.000 kilometer, tetapi dia masih belum menemukan batas dari hutan ini. Wilayah ini jauh lebih besar daripada sebuah dunia bintang biasa. Ekspresi Luo Xiu sempat terkejut, tetapi kemudian dia segera menenangkan dirinya. Sebenarnya, dia sendiri juga bisa menciptakan ruang sebesar ini. Dunia yang dia ciptakan di dalam tubuhnya melalui pintu energi juga memiliki luas yang tak terbatas. Selain itu, wilayah ini memiliki hubungan dengan Qing Tian, dan mungkin di sini terdapat darah Qing Tian. Jadi, hal ini tidaklah mengherankan. Pada saat yang sama, Luo Xiu menyadari dia tidak bisa merasakan keberadaan orang lain. Sepertinya, setelah memasuki pintu masuk, semua orang telah dipindahkan ke lokasi acak. Meskipun demikian, Luo Xiu tidak terlalu khawatir tentang Shen Bingyu. Dengan kekuatan Dewa Agung dan pedang kekacauan, bahkan jika dia bertemu seorang kaisar dewa biasa, dia masih bisa bertahan hidup. Wilayah rahasia ini telah eksis selama berjuta-juta tahun tanpa pernah dibuka, menyebabkan banyak harta karun langka tumbuh di sini. Bahkan dalam waktu singkat, Luo Xiu telah menemukan banyak ramuan dewa tingkat Kaisar Agung. Sedangkan ramuan di bawah tingkat Kaisar Agung jumlahnya sangat banyak hingga dia tidak tertarik, tetapi dia tetap mengumpulkannya. Meskipun dia tidak membutuhkannya, tetapi klan Ji dan Dewa Perang akan sangat membutuhkannya. Dalam hal sumber daya kultivasi, tidak ada yang akan mengeluh memiliki terlalu banyak. Selain itu, Luo Xiu menyadari bahwa wilayah ini dipenuhi oleh kekuatan Qing Tian, dan di sini tidak ada batasan dari hukum surgawi. Untuk membuktikan ini, dia mengeluarkan boneka perang raksasa. Aura Kaisar Dewa langsung meledak, namun tidak ada sanksi hukum surgawi yang jatuh. Meskipun monster pelahap dewa masih dalam kondisi tidur, mampu menggunakan boneka perang raksasa saja sudah cukup membuat Luo Xiu semakin percaya diri. Sambil mengumpulkan semua ramuan dewa yang dia temui, Luo Xiu mulai memikirkan langkah selanjutnya. Setelah urusan ini selesai, aku harus kembali ke dunia Tianlu. Begitu aku mencapai tingkat Dewa Agung, aku akan pergi ke pegunungan Loyun untuk membawa Kadislar keluar. Di tempat lain, Shen Bingyu, putra Kaisar Zantian, Mu Xiao, dan yang lainnya juga telah dipindahkan ke lokasi berbeda. Mereka semua mulai berburu harta karun di wilayah rahasia ini. Meskipun Luo Xiu memiliki keuntungan besar dalam kekuatan dan strategi, mereka juga menuai banyak manfaat. Wilayah ini penuh dengan harta karun dan sumber daya, dan mereka berhasil mengumpulkan sejumlah besar ramuan dan artefak langka. Dengan persediaan ramuan yang melimpah, Luo Xiu tidak membuang waktu. Dia mulai meramu pil Kaisar Dewa secara massal. Dia berhasil membuat puluhan pil transformasi roda suci, sebuah pil yang dapat membantu Dewa Agung menembus ke tingkat Kaisar Dewa.
Meskipun tidak menjamin keberhasilan 100%, tetapi dengan jumlah yang cukup, minimal 10 kaisar dewa baru bisa diciptakan dengan mudah. Namun, tujuan utama Luo Xiu bukan hanya untuk mengumpulkan ramuan dewa. Dia bergerak menuju pusat wilayah rahasia ini. Mengumpulkan ramuan hanya bagian dari rencananya. Semua orang yang memasuki wilayah rahasia juga bergerak ke arah yang sama, karena mereka tahu semakin dalam mereka masuk, semakin besar peluang mendapatkan harta yang lebih berharga. Saat Luo Xiu berjalan lebih dalam, tiba-tiba salah satu ramuan dalam kesadarannya menarik perhatiannya. Rumput awan hantu 1000 bintang. Selama ini, dia sudah mengumpulkan begitu banyak ramuan hingga hampir merasa bosan. Namun, ketika rumput awan hantu 1000 bintang muncul dalam kesadarannya, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Rumput awan hantu 1000 bintang adalah ramuan dewa tingkat 6, tetapi termasuk yang paling berharga. Daunnya dihiasi bintik-bintik biru kecil, seperti bintang-bintang di langit, yang menjadi asal-usul namanya. Bagian awan hantu dari namanya berasal dari bunga yang mekar setiap 10 tahun, yang disebut bunga awan. Bunga awan hantu adalah salah satu bahan utama untuk meramu pil ilahi Hun Yuan. Namun, keistimewaan terbesar dari rumput awan hantu 1000 bintang bukan hanya itu. Ramuan ini bisa berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Biasanya, ramuan dewa memiliki tingkat tetap sejak awal, tetapi ramuan ini bisa meningkat seiring waktu. Jika bintik-bintik biru di daunnya berubah menjadi merah, itu akan naik ke tingkat 7. Jika bintik merah berubah menjadi ungu, itu akan naik ke tingkat 8. Jika bintik ungu berubah menjadi emas, itu akan menjadi tingkat 9. Ramuan tingkat 9 adalah batas tertinggi dari semua ramuan dewa biasa. Ramuan yang ditemukan Luo Xiu masih dalam bentuk awalnya, dengan bintik-bintik biru, menandakan bahwa itu adalah tingkat 6. Harta yang luar biasa. Bahkan di dunia tertinggi 8 arah, ramuan seperti ini sangat langka. Bersambung.